Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Ketua DPD dari Persatuan Orang Melayu. Arti dikatakan dengan singkatan POM ya Bang. Nah, sebenarnya inti POM itu apa Bang sebenarnya Bang? Inti dari sudut mana dulu ini? Kalau kita bicara maksudnya POM Persatuan Orang Melayu ini maksudnya apa itu? Oh ya, POM ini adalah organisasi, kalau kita lihat dari fungsinya ya, fungsi sesuai ADART kita adalah sebagai tempat komunikasi, koordinasi, konsolidasi orang-orang yang merasa bersuku Melayu dalam hal penguatan budaya Melayu yang notabene-nya selaras dengan budaya Islam itu secara umum. Secara umum ya. Jadi intinya perkumpulan beberapa orang Melayu yang budaya Islam gitu ya. Karena memang Melayu dan Muslim itu sebetulnya satu kesatuan. Tidak jauh gitu. Tidak jauh. Jadi Melayu itu tersendiri dari sejarahnya tidak lepas dari budaya Muslim. Jadi salah satu ciri khas Melayu itu adalah bahwa orang-orang Melayu itu dia berada di bawah kekuasaan kesultanan. Jadi dari situ biasanya ada kesultanan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka umumnya gitu kan, boleh saya bilang sih kalau 100% mungkin ya janganlah, mayoritas itu beragama Islam karena itu satu kesatuan dan budayanya tentunya kan selaras dengan syariat Islam. Dan ini memang begitulah adanya. Jadi kalau kita lihat dari posisi geografis gitu kan, sebetulnya orang-orang Melayu ini lintas negara. Jauh sebelum ada NKRI, orang-orang Melayu juga kerajaan-kerajaan Melayu yang sebelumnya belum Muslim gitu kan, sebelumnya bukan Muslim, umumnya Hindu. Kemudian raja-raja kita itu menyatakan menurut Islam ini tentang sekitaran 400-500 tahun yang lalu gitu kan, di semenanjung Malaysia, Indonesia sampai Sumatera. Waktu itu gelombang-gelombang memeluk agama Islam, jadi disebut orang-orang Melayu. Termasuk kita di Kalimantan ini, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalau kita dalam konteks kerajaan ya, juga Sumatera, Malaysia, Brunei, bahkan Singapura. Berarti rata-rata Melayu gitu ya. Melayu. Oke, kalau kita bicara dari dan fungsi POM itu sendiri, cara dengan adanya POM ini Persatuan Orang Melayu ya, untuk khusus wilayah DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah ya, artinya di Kota Waringin Barat. Ya. Nah, peran fungsi di sininya atensinya apa Bang? Jadi kita yang pertama juga kembali tadi ke fungsi kita bahwa kita berusaha melestarikan, menimbulkan budaya-budaya kita, ya, budaya-budaya orang Melayu zaman dulu ya. Kalau kita lihat sebetulnya dari kita mulai dilahirkan itu lekat dengan budaya. Ya, mulai dari kita katakanlah kita masih dalam kandungan, ada Mbak Ayun, ada Minggu Bulan, ada dan seterusnya sampai hitam dan seterusnya sampai kita kawin dan seterusnya itu ditangkap. Begitu juga dalam budaya-budaya sehari-hari ya kan, kita dalam hal bersosial, bahkan dalam ada acara ada acara yang sifatnya di masyarakat itu kita hidupkan lagi. Memang di setiap wilayah itu sedikit ada berbeda karena biasanya dia semacam bahasanya ya, menyatu gitu dengan budaya lokal dulunya. Cuman secara umum budaya-budaya orang-orang Melayu
juga dari sisi pakaiannya, dari sisi kebiasaannya itu rata-rata hampir sama. Jadi ada ciri khas tersendiri ya, artinya budaya Melayu yang mana notabene rata-rata Muslim ya. Artinya paling tidak iramanya irama Muslim gitu Muslim. ya. Jadi harus memang apapun itu tiap budaya, tingkah laku dan semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Kita ambil contoh yang mungkin buat masyarakat umum familiar gitu kan dan paham masalah baju ya. Baju seperti yang saya kenakan, rata-rata orang Melayu kan ada namanya baju telak belanga. Telak belanga ini ya baju Muslim lah seperti itu, dengan cara seperti ini. Terus pakai samping, ya kan? Dan itu di mana-mana. Juga pakai tanjak, mungkin ada tanjak dengan modifikasi tertentu, paling bedanya itu aja. Ada yang biasa pakai kopiah, tapi secara umum baju teluk belanga, begitu juga wanitanya gitu kan pakai baju kurung. Itu di mana-mana sama, itu salah satu ciri khas yang memang relatif sama rata gitu di mana-mana di semenanjung Melayu. Jadi motif baju itu rata-rata menggunakan teluk belanga gitu. Teluk belanga, baju koko ya hampir seperti itulah kalau zaman sekarang. Rata-rata ya. Rata-rata. Nah, Bang, sekarang kalau kita bicara kehadiran POM di Kota Waringin Barat ya, yang mungkin punya kontribusi. Kira-kira apa aja Bang yang bisa memberikan ajas manfaat kepada masyarakat kita? Yang pertama kita memberi edukasi di zaman atau di era modernisasi sekarang, kita berusaha untuk tetap mempertahankan budaya-budaya lama. Seperti halnya cara berpakaian kita itu yang pertama. Yang kedua, seperti halnya kemarin kita POM mengadakan obor gitu ya, pawai obor menjelang Ramadan. menjelang Ramadan ya, kemarin beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan kita POM mengadakan acara tersebut. Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat tinggi di luar pikiran kami. Artinya apa? Sebetulnya masyarakat itu merindukan hal-hal yang sifatnya tradisional, hal-hal yang sifatnya mengingatkan akan romantisme masa lalu, romantisme masa kecil. Wah, zaman saya kecil dulu kalau bulan Ramadan ada acara ini, ada acara ini, ada acara ini. Yang hal-hal dulu itu sebetulnya indah ya untuk kita kenang kembali. Ada kalau di sini juga ada acara kriang-kriut, macam-macam lah. Cuman mungkin terus terang POM karena kita setiap kegiatan kita terus terang kita dana mandiri. Kita tidak ada sponsor, tidak ada apa. Artinya apa? Swadaya ya? Swadaya, artinya apa? Sebetulnya di dalam rencana kami itu banyak hal ingin kami lakukan, tapi terkait masalah keterbatasan dan umur kita memang belum sampai 1 tahun, cuma berapa bulan. Ya harap dimaklumi kami berbuat seadanya dulu gitu. Nah, kalau kita melihat Bang dari apa yang ini kan memunculkan masa lalu ya, yang mana ini merupakan sejarah dulu ya, yang disebutkan Abang tadi seperti kriangan ya, atau kegiatan-kegiatan ya, lampu-lampu yang di zaman dulu obor ya. Nah, mungkin sedikit lagi Bang, mungkin sedikit bisa memberikan kontribusi kepada daerah, sasaran-sasaran yang bisa untuk meningkatkan kepada, ini kan budaya nih, kalau untuk pembangunan apa kira-kira? Saya pikir pembangunan itu bukan hanya fisik ya, pembangunan itu semua aspek termasuk mental, spiritual itu juga penting, termasuk budaya. Jadi mungkin biar kita samakan dulu persepsi kita bahwa pembangunan itu bukan hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang infrastruktur dan seterusnya. Pembangunan di sini mungkin domain kami. Ya. Artinya Pak, kalau kita berkontribusi untuk secara ekonomi mungkin fokus kami bukan di situ. Fokus kami memang kita secara internal juga sebetulnya ada program untuk memberdayakan ekonomi anggota-anggota kami seperti itu. Tapi memang secara umumnya kita lebih fokus kepada masalah budaya, pembangunan mental, spiritual, termasuk yang sudah kami jalani selama ini. Kami kalau diminta ini mungkin sedikit agak harus saya sampaikan, kalau diminta kami siap selalu menjaga ulama. Makanya di momen-momen tertentu ya kan, ketika para ulama, para habaib datang, kami diminta tanpa dibayar ya Pak ya, diminta tanpa dibayar, kami mengawal ulama, penjemputan, penjagaan ketika ada kegiatan, kami selalu siap. Itu juga salah satu
bagian dari kontribusinya. kontribusi dari POM. Jadi ada ajas manfaat yang diberikan oleh POM, terutama di saat hari-hari besar, ada kegiatan-kegiatan misalkan haulan gitu ya, atau apapun bentuknya yang sifatnya bisa memberikan manfaat ya, untuk menggandeng para ulama dalam membuka jalan atau apapun gitu ya. Apapun yang dibutuhkan kami siap, dan ingat juga mungkin biar masyarakat tahu kami tidak dibayar. Jadi memang keikhlasan seperti itu. Ya, Insyaallah. contoh kemarin kita melihat dengan adanya haul Kiai Gede ya, Ya, betul. yang cukup besar ya, ribuan warga masyarakat hadir ya, yang mana juga termasuk ulama kondang yang hadir ke sana. Dan tidak terlepas peran dari POM juga saya lihat di sisi jalan untuk memberikan lowang untuk menghindari jangan sampai terjadi jubelan warga masyarakat yang begitu pingin mendekati para ustadz gitu. Antisipasi ya. Itu salah satu, dan memang saya pribadi sebagai ketua DPD memang menjaga bagaimana POM ini juga gitu ya, mungkin statement kita ini non partisan. POM ini tidak terlibat dalam politik apapun, manapun. Jadi POM tetap berada di tengah-tengah. Kalaupun umpamanya ada anggota kita yang mungkin menggunakan hak politiknya, itu silahkan, kita juga tidak membatasi. Tapi secara kebijakan POM kita tidak memihak kepada siapapun. politik manapun. Jadi tidak membawa nama POM, Tidak. tapi secara pribadi Silakan. dia berpolitik oke-oke Nah, lah. itu hak politik Hak masing-masing. politik. Mungkin ada harapan ya Bang. Yang pertama tentunya masyarakat bisa menerima keberadaan POM, bagaimanapun POM ini adalah satu keniscayaan bahwa di Kobar ini terutama karena adanya kesultanan, kita adalah orang-orang Melayu, itu suatu hal yang secara natural memang ada. Jadi pertama masyarakat biar tahu dan mendukung kami. Yang penting mungkin kalau mungkin kami katakanlah dalam kegiatan melenceng atau melakukan tindakan yang menurut secara etika di masyarakat itu salah, ya kami bersedia untuk dikritik. Namun yang pasti POM tidak ada muatan politis, tidak ada muatan kepentingan ekonomi, bahkan saya pribadi tidak ada niatan apapun dengan adanya POM. Memang tergerak untuk bagaimana Melayu, bangsa Melayu, suku Melayu yang notabene adalah mayoritas Muslim ini bisa tahu jati dirinya seperti itu, dan mengangkat budaya-budaya yang selama ini mungkin tenggelam atau tidak terekspos, agar kita sama-sama membentengi arus modernisasi yang sama-sama kita pahami selama ini begitu gencar pengen mengikis budaya-budaya kita, nenek moyang kita dan agama kita yang sesuai syariat Islam. Mungkin itu. Jadi artinya paling tidak ini untuk memberdayakan kembali ya, yang mana pada saat ini kita banyak masuk budaya-budaya barat ya, untuk menghindari supaya para kaum milenial atau apapun bentuknya dengan pengaruh ini ya, yang cukup besar ya bagi bangsa kita ini ya, mau tidak mau juga POM turut hadir untuk memberikan ya manfaat kepada masyarakat dengan cara-cara tradisi. Dan mungkin yang terakhir, saya sebetulnya cukup merasa senang dan boleh katakan terharu gitu kan, bahwa anak-anak saya, anak-anak kawan-kawan saya, dia merasa menemukan jati dirinya. Oh ya, ternyata kita orang Melayu ya, iya, kita ada perkumpulannya, budaya kita adalah ini. Nah, ini penting bahwa anak-anak kami, anak-anak kita ini, dia tahu jati dirinya. Jangan sampai dia bingung di tengah kehidupannya, dia siapa gitu kan. Nah, yang terpenting bahwa Melayu tetap berada di dalam persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang terpenting. NKRI tetap harga mati. Demikian wawancara kami sekilas kepada Kepala Persatuan Orang Melayu di Kota Waringin Barat. Terakhir Om, Siap. salam Pak Melayu, satu hati,
satu rasa. Oke. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.